Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wita Lindawati, NPM 1921710113, jurusan Pendidikan Sejarah Angkatan 2019, Universitas Siliwangi. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan dari hasil kegiatan KKL 1 yang diselenggarakan pada tanggal 25 Januari 2021 di Museum Nasional secara virtual. Secara definisi, museum merupakan suatu lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat dengan mempunyai tugas yaitu untuk melakukan pengkajian, pendidikan, dan tentunya untuk kesenangan. Salah satu unsur yang harus dimiliki museum yaitu koleksi, seperti benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan atau struktur cagar budaya, dan atau bukan cagar budaya yang merupakan bukti material hasil budaya, dan atau material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan atau pariwisata. Museum Nasional didirikan pada tanggal 24 April 1778 yang merupakan suatu himpunan bernama Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen yang merupakan lembaga independen yang didirikan untuk tujuan memajukan penelitian dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang-bidang ilmu biologi, fisika, arkeologi, kesusastraan, etnologi, dan sejarah, serta menerbitkan hasil penelitian. Museum ini sangat dikenal di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya penduduk Jakarta. Mereka menyebutnya Gedung Gajah atau Museum Gajah, karena di halaman depan museum terdapat sebuah patung gajah perunggu, hadiah dari Raja Chulalongkorn dari Thailand yang pernah berkunjung ke museum pada tahun 1871. Pada video kali ini saya mengambil tema mengenai prasejarah yang terdapat di lantai 1 gedung A dan B yang berisikan tentang pameran tetap dengan tema manusia serta lingkungannya atau kondisi kehidupan di masa prasejarah. Terdapat fosil stegodon yang ditemukan di daerah Sangiran. Stegodon adalah gajah purba yang hidup di masa lampau. Temuan ini menjadi bukti adanya kehidupan fauna di sana, serta rekonstruksi manusia purba seperti Homo erectus archaik. Homo erectus archaik ini merupakan tipe yang paling tua, memiliki ciri fisik berbadan besar, tinggi tetapi jalannya agak membungkuk, dan mempunyai kapasitas otak sekitar 870 cc. Kemudian yang kedua adanya Homo erectus tivik. Tipe ini lebih maju dibandingkan dengan tipe arkaik, merupakan bagian terbanyak dari Homo erectus di Indonesia. Konstruksi tengkoraknya lebih ramping meskipun dahi masih landai dan agak tonggos. Kapasitas otak sekitar 1000 cc. Kemudian yang ketiga yaitu Homo erectus progresif. Jenis progresif merupakan jenis yang paling maju. Sebagian besar ditemukan pada endapan aluvial di Blora, Ngawi, dan pada endapan vulkanik di Sragen. Volume otak sudah mencapai 1100 cc dengan atap tengkorak yang lebih tinggi dan lebih membundar. Ini merupakan contoh tempurung kepala dari manusia purba yang ditemukan di Sangiran. Selanjutnya, terdapat diorama kehidupan di Sangiran. Pada pola kehidupan ini berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan seperti tanduk rusa dan lain-lain. Juga terdapat kehidupan manusia gua Songkeplek yang terdapat di Pacitan, yang setelah dieskavasi ternyata ada 2 ras yang hidup di sana. Yang pertama yaitu ras Mongoloid dan ras Negroid. Kemudian ditemukan pula pola penguburan yang ada pada situs Gilimanuk.
Terdapat dua pola penguburan yang ada pada zaman prasejarah. Ini merupakan contoh replika pola penguburan primer. Rangka-rangka manusia yang ditemukan pada situs Gilimanuk sebagian besar dalam keadaan utuh dan dijumpai dalam berbagai posisi dan sikap seperti tertelungkup, membujur atau bersusun 3 atau 4. Adapun rangka-rangka tersebut ditemukan bersamaan dengan benda-benda yang berfungsi sebagai bekal kubur. Temuan bekal kubur tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di daerah Gilimanuk telah mengenal cara-cara penguburan manusia berikut aturan-aturan yang berlaku di daerah ini pada masa lampau. Kemudian kubur sekunder adalah penguburan kembali seluruh atau sebagian tulang-tulang dari rangka seseorang yang sebelumnya telah dikuburkan. Penyusunan rangka pada kubur sekunder umumnya mengikuti pola-pola tertentu. Tulang-tulang panjang, misalnya tulang paha dan tulang lengan, diposisikan di pinggir dan mengapit tulang-tulang pendek, misalnya tulang iga, ruas tulang belakang, dan tulang lainnya. Sedangkan tulang tengkorak diletakkan pada bagian atas dari susunan tulang-tulang tersebut. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.